pagi, Pagi, Jaya. Bu. Pagi. Gimana kabarnya, Jaya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat semua ya? Ya, Sehat ya. Jaya, sebelumnya pernah ke ruang BK? belum pernah sih Bu, sama sekali belum pernah. Belum pernah ya? Ya, Apa sih yang Jaya tahu kalau ke ruang BK itu ngapain sih? biasanya orang-orang yang bermasalah itu suka masuk ke ruang BK. Oh, yang Jaya tahu itu ya. Ya, Padahal ke ruang BK itu tidak hanya orang-orang yang bermasalah ya. ya, Oh iya, biasanya juga konseling dia bermasalah apa dia ingin menceritakan kebingungan untuk jenjang setelah lulus ngapain, karir segala macam. Jadi ya, tidak hanya mood-mood yang bermasalah ya. ya. Oke. Sebelum Ibu jelaskan kenapa Jaya di ruangan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Ya, biar agar kegiatan kita lancar ya. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Jadi begini Jaya, kira-kira Jaya tahu nggak kenapa dipanggil ke ruang BK? Nggak tahu Nggak apa tahu. masalahnya. Nggak tahu ya. Ya, Jadi saya mendapatkan laporan dari wali kelasnya Jaya, Pak Agus, bahwa Jaya akhir-akhir ini sudah 1 semester ini nilainya turun, yang tadinya peringkat 5 besar jadi turun secara drastis. Jadi kira-kira ada yang mau masalah apa yang mau kamu ceritakan ke Ibu? nggak ada, Bu, malu. Malu ya, nggak ada, bingung juga ya. Ya, bingung. Bingung ya. Jadi nggak perlu takut ya kalau jika memang Jaya ingin menceritakan masalah tentang di sekolah atau di rumah juga boleh ya. Ya, Ke Ibu sangat terbuka, dan kita memiliki kode etik bahwa tidak akan membocorkan rahasia di rahasia kepada teman-teman atau guru sekalipun ya. ya, Jadi tidak perlu takut lagi, jika yang perlu bantuan bisa ke ruang BK ya Jaya ya. ya, Bu. Kita kegiatan ini kita melakukan namanya konseling individu. Kira-kira Jaya tahu nggak artinya konseling individu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi konseling itu memberikan bantuan dari konselor ke konseling. Konselor itu saya guru BK dan Jaya sebagai konseling. Itu untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di sekolah terutama ya. Ya, Jadi saya juga dapat laporan dari guru bahasa Inggris bahwa yang tadinya Jaya nilainya sangat bagus, dan kemarin nilai ulangan itu ada salah satu tugas besar yang diberikan guru bahasa Inggris, Jaya tidak mengerjakan yang biasanya mengerjakan. Laporan dari guru bahasa Inggris, kalau boleh tahu kenapa sih Jaya ada apa yang menghambat Jaya, atau ada masalah apa yang Jaya menjadi yang tadinya nilainya bagus, terus tugas-tugas mengerjakan sekarang jadi tidak ada yang ketinggalan tugasnya. Itu kalau boleh tahu kenapa Jaya, apa? Mungkin karena kehambatan masuk ada kegiatan di organisasi, karena juga saya masuk organisasi dan ya semacam itu, jadi kurang membagi waktunya untuk belajar. Oh, jadi kurang untuk membagi waktu antara belajar dengan organisasi. Ya. Kebetulan kamu juga ikut OSIS ya. Ya, Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang di luar. Berarti kamu permasalahannya ada di manajemen waktu ya. Kira-kira manajemen waktu itu kamu tahu nggak sih Jay? Artinya kurang tahu ya. Jadi saya akan memberikan video tentang manajemen waktu. Kita akan melihat sama-sama. Mohon maaf sebelumnya, laptop saya sedang diperbaiki, jadi saya kasih unjuk melalui handphone ya. Tentang manajemen waktu. Boleh dilihat ya videonya ya, sebentar. Looking for cheap flights? Fly cheaper with Agoda. Mau bebas dari gerah baru. Dengan Fitri Oil. Untuk memenuhi setiap rencana atau tugas, keputusan manajemen waktu sangat dibutuhkan.
ya. Iya tahu. Apa jadi kamu jadi manajemen waktu itu apa yang kamu tangkap dari video tadi? Manajemen waktu itu membagi waktu yang antara tugas dan keorganisasi. Jadi untuk mengatur mana yang terlebih dahulu dikerjakan, Ya, mana yang seharusnya nanti bisa dikerjakannya ya. dikerjakan. Jadi menurut kamu, jadi solusi dari manajemen waktu itu adalah apa namanya membuat planning atau apa namanya membuat list ya, catatan untuk bagaimana mengatur tugas-tugas mana yang terlebih dahulu dikerjakan, mana yang selanjutnya dikerjakan. Ya, Jadi sampai sini Jaya mungkin paham. paham. Iya, bisa ya mengatur waktu antara organisasi OSIS dengan apa namanya organisasi ekstrakurikuler. Kalau boleh tahu ekskulnya apa aja, di bidang apa? Di bidang futsal dan badminton. Futsal dan badminton. Iya, itu juga kita harus menjaga kesehatan agar bisa apa namanya mengimbangi antara belajar, istirahat dengan kesehatan gitu maksudnya gitu ya. Ya, Jadi harus lebih teliti dan lebih apa namanya lebih peduli dengan apalagi dengan belajar ya. ya. Tugas-tugas jangan sampai tertinggal. Terus kira-kira Jaya apa lebih setelah mendapatkan apa manajemen apa namanya dengan ekskul dan belajar selama ini Jaya merasa terbebanikah dengan tugas-tugas yang ada di sekolah? Selama ini misalnya agak terbebani tugas-tugas yang diberikan kepada guru-guru mata pelajaran lain, terbebani nggak kira-kira? Ada mata pelajaran yang terbebani? Nggak ada ya. Selama ini hal-hal normal saja. Guru-guru memberikan tugas-tugas kepada murid-murid, kira-kira ada yang terbebani? Nggak ada. Oh, nggak ada. Baik, berarti tidak ada masalah ya. Nah, ini berarti masalah dengan kamu sendiri yang belum bisa mengatur bagi waktu. Jika memang Sabtu Minggu jadi kegiatannya ngapain sampai Sabtu Minggu apa libur sekolahnya, itu masih melakukan kegiatan di luar sekolah kan atau gimana? Ya, kadang-kadang masih melakukan kegiatan di luar sekolah. Iya, masih menjadi tidak terkontrol dengan mengerjakan tugas ya. Ya. Dan kalau boleh tahu, apakah kegiatan futsal dan badminton dan OSIS itu dilakukan setiap sehabis pulang sekolah? Kadang iya dan juga tidak. Kadang iya dan kadang tidak ya. Iya, dan dilakukannya di luar sekolah atau di dalam sekolah? Kadang di luar dan biasa juga di dalam sekolah. Dalam sekolah. Jadi ya oke. Ya tugas makanya apalagi kalau ada ada acara di sekolah ya kan OSIS kan, jadi lebih waktunya lebih ini ya. Jadi kira-kira itu pulangnya sampai malam hari kah atau tidak? Kegiatan atau event itu besar, bisa sampai kurang lebih malam. Malam. Apakah posisi apa Jaya ketika ada event atau acara tersebut, posisinya sebagai apa? Sebagai dokumentasi. Berarti kamu memiliki keahlian dokumentasi ya? Iya. Menurut kamu belajar mengerjakan tugas-tugas itu hal yang penting atau tidak? Itu menurut saya hal yang penting untuk dikerjakan. Karena dengan syarat kelulusan harus nilainya lebih bagus ya. Iya. Ini kan Jaya SMK, ya sebentar lagi lulus. Apakah setelah lulus ini, apakah Jaya tahu ingin kemana? Mungkin kuliah. Ingin mencoba kuliah ya. Kuliah sambil kerja atau mencoba kuliah dulu atau gimana? Bisa mencoba keduanya, kuliah sambil bekerja.
Berarti kalau udah tahu poin yang setelah Jaya lakukan lulus itu, Jaya ingin kuliah kalau misalnya tidak bisa, berarti kan harus ada yang sebelumnya harus ada yang diperbaiki, yaitu apa? Ya, nilainya. Mengatur waktu. Karena kalau kerja dengan kuliah itu adalah yang sangat berat, tugas yang sangat lebih berat dibandingkan sekarang yang kamu jalani, karena kamu harus membagi waktu kerja dengan kuliah. Jadi makanya saat ini kenapa ibu panggil kamu, karena di sini kendala kamu di memanage waktu, karena kamu ada kegiatan di luar dan nilai kamu turun, ya. Nilainya turun. Jadi kamu sudah ada bayangan, sudah ada motivasi kalau kamu tahu akan tujuan setelah lulus ini, kamu tahu itu sebagai motivasi saja. Kalau boleh tahu, kira-kira Jaya mempunyai idola apa atau apa? Ada idolanya Jaya mungkin, dan itu sebagai memotivasi Jaya untuk belajar lebih giat lagi ya. Ya, karena kenapa saya harus manggil Jaya untuk manage waktu yang bagus dan harus nilai-nilainya bagus, karena syarat kelulusan harus nilainya di standar KKM minimal ya. Jaya tahu kan hal itu? Tahu ya. Iya, jadi selama ini tidak ada permasalahan di guru-guru yang memberikan beban tugas yang sangat berat. Tidak ada masalah. Tidak ada problem dari pribadi kah dengan guru dengan Jaya? Tidak ada. Jadi selama ini apakah beban juga dengan organisasi ekskul, organisasi OSIS terutama dengan ekskul, apakah terbebani dengan beban-beban yang ini? Kira-kira ada bebannya nggak? Tidak ada beban sama sekali. Tidak ada beban ya. Jadi emang kemauan sendiri, dan pembinanya juga tidak membebani ya. Dan kakak-kakaknya juga nggak ada yang bebanin. Nggak ada. Jadi permasalahannya ada di Jaya sendiri ya. Iya. Jadi nanti saya akan buatkan kontrak kepada Jaya, diisi dan ditulis dan tanda tangan Jaya untuk memberikan kejadian bahwa Jaya akan memulai untuk mengatur waktu lagi, lebih mengatur waktu lagi dengan antara belajar dengan kegiatan di luar ya. Nanti Jaya tanda tangan, saya kasih berikan dokumen, nanti Jaya tanda tangani, dan kalau bisa Jaya mengatur waktu, apalagi Jaya nanti setelah lulus akan ingin kuliah, dan berarti kalau ingin kuliah berarti Jaya bisa terbuka untuk masuk ke ruang BK dan menanyakan soal jenjang karir ya, karir entah mau kuliah dan atau mau kerja ya. Karena kita di sini sekolah SMK berarti kan lebih dominan ke pekerjaan, tapi tidak kemungkinan juga ibu juga akan bisa memberikan solusi-solusi kuliah dengan kerja ya. Oke. Terus kira-kira Jaya kemarin juga ini kan permasalahan individu Jaya sendiri. Kemarin saya juga mendapatkan laporan bahwa kamu tahu kemarin ada teman kamu bernama Indra dengan Rama itu kemarin ketahuan merokok dari teman sekelas kamu. Ya, mereka setelah pulang sekolah dia merokok di depan warung Babe ya namanya ya. Nah, itu ada beberapa, dan kamu juga lagi kebetulan di warung tersebut, dan kamu kemarin waktu ditegur si Indra dan Rama itu kebetulan ada Ibu Lisa ya, Ibu Lisa menegur. Tapi kamu sedang makan mie ayam ya di situ. Dan kira-kira Ibu ingin menanyakan, ini di luar konteks yang dari Jaya itu ya. Kira-kira si Indra dan Rama itu sudah melakukan merokok itu sudah berapa lama kamu sering melihatnya? Apa baru-baru akhir-akhir ini?
baru-baru akhir ini. Iya, oke. Apakah kamu sudah mencoba untuk menegurnya? Sudah mencoba tapi Hmm? tetap dilakukan dengan dua orang itu. Oh, sudah dilakukan untuk itu. Iya, Ibu Lisa juga bilang apa namanya ada kebetulan ada kamu, tapi kamu sedang makan main dan kamu tidak tahu apa-apa. Kaget ya ditegur Ibu Lisa ya? Ya, kaget. Iya, karena citra kamu di sini bagus, ya kamu bisa jadi OSIS kalau bisa bergaul sesuai dengan apa namanya ranahnya, jangan keluar dari norma dan dengan peraturan-peraturan sekolah ya, karena itu bakal mempengaruhi karena sayang sebentar lagi kamu akan lulus. Kalau kamu melakukan pelanggaran-pelanggaran nanti akan bisa berefek yang sangat fatal ya. Ya. Ya, jadi itu ibu cuma ngasih berikan saran ya. Kamu harus dan nilai-nilai kamu selama kamu dari kelas 1 sampai saat ini kelas 3 kamu sudah bagus semua nilai-nilainya, makanya Pak Agus sempat kaget dengan penurunan nilai kamu. Apakah kamu stres kah atau kamu bagaimana? Tidak stres ya? Ya. Nah, karena kamu emang lebih suka ada ekstrakurikuler ya di luar ya dibandingkan belajar kah? Ya, betul Oh sih, Bu. benar. Iya, jadi ya emang kita harus mengimbangi ya Jaya ya, Ya. karena memang belajar itu juga penting ya, apalagi di sekolah dengan syarat kelulusan harus nilainya bagus ya, nilainya harus di atas KKM kalau bisa ya. Ya. Jadi kamu harus memperbaiki pola hidup kamu, pola belajar kamu harus mengerti mana waktunya belajar, mana enggak, mana waktunya kegiatan, mana yang didahulukan dulu ya. Ya. Oke. Dan prestasi kamu di bidang olahraga juga bagus ya, di futsal ya. Ya. Apa kamu akan berkeinginan nanti menjadi entah jadi pemain kah atau mau ikut seleksi atau mau jadi pelatih atau bagaimana? Punya keinginan bisa bermain di Liga Pro. Oh, amin. Lalu kira-kira apa sih kamu sudah merencanakan bagaimana untuk tahap ke Liga Pro itu, bagaimana apa yang kamu harus lakukan, apa seperti kayak latihan atau apa? Sudah Melakukan latihan dan kalau bisa masuk tim atau ya regu-regu tim futsal. Yang penyaluran ya? Ya. Penyaluran untuk seleksi-seleksi ya? Oke, baik, penyaluran seleksi-seleksi. Jadi kan tadi kan saya tanya kamu selalu ingin kuliah dengan dan kalau bisa bekerja, kalau itu bisa. Kalau emang ini kuliah kerja ya. Saya melihat salah satunya. Saya ingin tanyakan kalau jika kuliah ingin mengambil jurusan apa? Sudah ada terbayangkah? Belum, tapi hanya ada keinginan. Kalau kerja kira-kira? Ya kerja di PT apa saja ya? Yang penting kerja. Ya, apa sesuai jurusan yang kamu saat ini? Kalau ada dan kalau bisa sesuai jurusan biar gampang. Oh iya, biar kamu bisa lebih mudah menyesuaikan ya. Iya. Jadi untuk menggapai menurut Jaya, untuk menggapai sebuah impian, apa yang Jaya lakukan? Selain mengatur waktu, selain nilainya bagus, untuk apa? Perlu apa untuk menggapai keinginan Jaya terwujud? Belajar terus dan jangan pernah pantang menyerah. Iya, terus berlatih terus ya. Iya, pantang menyerah. Berarti kira-kira sudah berapa persenkah Jaya kira-kira sudah mencapai target sekarang? Sudah berapa persen? Kira-kira sudah berapa persen? Belum sepenuhnya sih, paling setengahnya. Setengahnya persen. Makanya karena ada impian ke Liga Jaya dan kebetulan suka futsal, jadi lebih mengutamakan ya. Jangan seperti itu ya Jaya ya, karena kita masih di sekolah ya. Nanti kalau sudah lulus boleh Jaya memilih karirnya sendiri, entah mau ke Liga, entah mau kemana ya. Ibu mendoakan yang terbaik. Doakan yang terbaik. Jadi dengan Pak Agus ya, selama Pak Agus menjadi wali kelas, apakah ada kendala? Apakah ada saran dan kritik kepada wali kelas? Nggak ada sih. Nggak ada. Berarti aman saja. Aman.
Dan kalau boleh tahu di kelas kamu selain dengan Indra dan Rama yang kamu pernah lihat, apa ada yang melanggar atau melakukan hal-hal yang melanggar peraturan sekolah kira-kira? Nggak ada. Tidak? Oh nggak ada, berarti tidak ada ya. Nah, Dengan terus apakah Pak Agus dengan terutama Budian kemarin baru menegur yang karena bahasa Inggris telah mengerjakan tugas besar, ya. apakah kamu sudah menemui guru Budian? Sudah minta apa namanya minta tugas atau tugas tambahan? Sudah diberikan? Nanti diberikan. Nanti diberikan ya. Jadi untuk solusi yang tadi yang bahasa Inggris itu kamu harus menghubungi lagi Budian dan jangan lupa minta maaf ya. Dan kamu harus bilang juga saya sudah dipanggil ke BK Ibu dengan Ibu Dia dengan begini kamu menjelaskan dan kamu lalu kamu juga bilang sama nanti kamu informasikan ke Pak Agus yang tadinya nilai kurang apa bisa ada nilai tambahan Kak akan berusaha memperbaiki ya. Jadi harus lebih bermotivasi lagi. Tapi selama ini kamu belajar apakah ada yang rasa malas, ada rasa ngantuk kah apa gimana, ada nggak? Tidak ada, paling ngerasa ngantuk sedikit ya. Karena sering begadang ya. Ya dikurangin ya begadangnya ya, jangan lupa istirahat yang cukup ya. Saya rasa itu saja ya, saya sudah cukup. Ini ada kontrak belajar, nanti Jaya tolong tanda tangan kalau kontrak belajar, nanti tanda tangan ya di sini. Nanti Jaya setelah ini memberikan perjanjian bahwa Jaya akan bisa mengatur waktu. Nanti Ibu akan memantau Jaya nilai-nilainya apakah naik ataukah makin turun lagi, berarti kita perlu konseling lagi ya. Oke. Dan jika memang ada masalah-masalah lagi yang Jaya perlu ada solusi, bisa ke guru BK menemui saya ya. Oke. Nanti setelah ini ke Pak Agus dan memberikan informasi kepada Pak Agus ya bahwa Jaya sudah hadir ke sini ya. Oke. Mungkin itu aja cukup. Terima kasih Jaya, semoga Jaya lebih giat lagi belajarnya, lebih bisa mengatur waktunya dan memberikan memberikan yang terbaik buat Jaya untuk menggapai keinginan atau cita-cita Jaya. Tapi sebelum itu, kira-kira apa yang kamu tangkap dari konseling hari ini? Berbagi atau apa ya? Bisa membagi waktu yang baik. Lalu untuk mencapai cita-cita. Iya, untuk mencapai cita-cita menjadi lebih baik lagi ya. Harus motivasinya belajar lebih giat lagi ya Jaya ya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih Jaya. Sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi di kelas lagi ya. Terima kasih. Udah. Terima kasih Jaya. Thank you so much Jaya.